Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'lamu ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah. Innallaha ta'ala qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang pertama dan yang paling utama, kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengutus para malaikat untuk mengontrol dan mengawasi kita. Sementara Allah sendiri selalu memperhatikan isi hati kita, niat kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Kita sudah menjalani ibadah puasa, alhamdulillah atas pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada seorang hamba mampu menjalankan ibadah kecuali atas pertolongan Allah, atas taufik dan hidayah Allah. Oleh karena itu, ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini insya Allah adalah puasa kita yang terakhir. Semoga ya, perjuangan kita melawan sesuatu yang ada di dalam diri kita selama bulan Ramadan ini, melawan hawa nafsu, untuk tunduk hawa nafsu kita tundukkan kepada perintah Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Perintahnya berpuasa, meninggalkan keburukan yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, satu hari ini adalah satu hari yang terakhir. Dalam kitab Duratun Nasihin itu diterangkan, sesungguhnya ketika ya, bulan Ramadan itu hampir berlalu, maka diliputilah ya, suasana prihatin, terharu, sampai betul-betul kemudian bulan Syawal dipastikan muncul itu, maka para malaikat mulai menangis. Sesungguhnya yang di langit, penduduk langit, para malaikat itu menangis karena habisnya bulan Ramadan. Penduduk bumi, orang-orang yang berilmu,
Maksudnya orang-orang yang faham betapa yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Sangat mendukung kondisinya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Tetapi kesempatan itu hilang habis bulan Ramadan. Memang semua itu harus berakhir, kata Allah. Orang-orang alim menangis, Pak, sedih. Bulan Ramadan dengan satu pemikiran, kalau saya nanti tidak mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan berikutnya, bagaimana? Aku sudah terlanjur dekat kepada Allah, cinta kepada Allah. Berpuasa satu hari, menahan dahaga demi zat yang menjanjikan surga, demi zat yang akan melindungi kita dari api neraka, sangat mengerikan. Lalu kita menahan diri. Kemudian malamnya kita qiyamul lail. Betapa mudahnya di dalam bulan Ramadan ini kita tahajud. Ya Allah. Itu semua yang ditangisi oleh orang-orang yang berilmu, penduduk bumi itu. Kemudahan itu apakah bisa di luar Ramadan nanti kita melaksanakan? Apakah bisa kita nanti bulan Syawal tapi hidup bagaikan di bulan Ramadan? Subuh mboten nate telat, Isya mboten nate telat, subuh berjamaah, Isya berjamaah, subhanallah. Kemudian tahajud tiap malam. Apa bisa kita mendekatkan diri dengan semudah itu? Di sini Bapak Ibu, Ramadan boleh lewat, siapapun boleh merasa kehilangan kesempatan yang sangat penuh berkah, ampunan dan rahmat. Tetapi ada bulan-bulan yang lain. Tinggal bagaimana kita hidup di luar bulan Ramadan tetapi berakhlak, berkomitmen, beragama seperti di bulan Ramadan. Syawal tetap Senin Kemis, tetap Ayyamul Bait, tetap tahajud qiyamul lail. Namanya memang bukan bulan Ramadan lagi, tetapi kita bisa hidup sebagai ahli Ramadan. Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sekarang kita tinggal merenung kita. Karena kita memang diperintahkan untuk merenung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, engkau sudah menjalankan berpuasa, engkau sudah menikmati bulan yang penuh rahmat, kamu sudah menikmati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Lanjutkan. Kalau di dalam bulan Ramadan itu kamu hidup penuh takut kepada Allah, lalu kamu mau berlapar, mau berhaus, mau meninggalkan yang halal, mau menahan diri, mau bersabar, mau berikhlas. Lanjutkan ketakutan kamu kepada Allah, lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah engkau selalu meneliti dirimu, muhasabah, ngawasi. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Ikuti terus, ikuti amal perbuatan kamu itu. Di luar Ramadan apakah kamu masih menjadi ahli Ramadan? Kita hidup di luar Ramadan, tapi kita ahli Ramadan. Apakah salat kita ala waktiha? Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Kata Rasulullah, as-salatu fi ala waktiha. Amalan yang terbaik adalah salat tepat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gusti Allah segalanya, lalu tinggalkan apa yang tidak punya
nilai abadi. Innamal mu'minu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika mendengar nama Allah disebut, yaitu azan, hatinya terataban. Nak krungu suara azan niku, wah, aku kok ditimbali Gusti Allah, iki kok wayahe sujud. Aku harus mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan selain Allah. Karena apa? Waktune sholat. Kalau kita di bulan Ramadan bisa seperti itu, tidak ada masalah. Bulan Ramadan itu sudah lewat. Kita tinggal hidup di bulan berikutnya, tetapi tetap dengan komitmen ahli Ramadan. Sekarang kita introspeksi, wal tamdur nafsum ma qaddamat lihat. Apakah bulan Ramadan ini sudah mampu mengedukasi, mendidik, membimbing kita sehingga kita betul-betul insanul mukminin, layak disebut manusia mukmin? Kita introspeksi. Wal tamdur nafsum ma qaddamat lihat. Wattaqullah, dengan penuh rasa takut cinta kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu selalu memperhatikan perbuatan kamu. Kalau perbuatan kamu, amal kamu, kata Allah, di bulan Ramadan bagus, api, seneng ngerungokke kajian isi Al-Quran, seneng telaten sabar ngunduh ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Warzuqni fahma, anugerahkan kepada kami ya Allah rizki berupa pemahaman. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu ngawasi terus. Kalau hidup kita di luar Ramadan seperti bulan Ramadan, berarti kamu adalah orang yang istiqomah. Kalau kamu orang yang istiqomah, apa kata Allah? Ba'absiru bil jannah. Engkau layak mendapatkan kegembiraan. Allah akan menggembirakan Anda kalau Anda istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah bertekad akan menjadi hamba Allah, Rabbunallah, aku hambamu ya Allah. Summastaqamu, kemudian engkau istiqomah hidup di bulan selain Ramadan, tapi sebagai ahli Ramadan. Istiqomah. Kalau kita istiqomah, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Hidupmu akan selalu dikawal oleh malaikat. Ngawal. Bukan hanya ngawal, bukan hanya mencatat, tetapi melindungi. Melindungi. Hidup kita dalam perlindungan utusan-utusan Allah, para malaikat. Allah mengutus malaikat, lindungi itu, jaga dia, karena kita istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun menjaga orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Bahkan diikuti kita, dilindungi terus di alam barzah. Dilindungi terus di yaumul hisab, dilindungi terus di siratal mustaqim, sampai Allah itu mengutus malaikat kawal hambaku yang istiqomah itu sampai di pintu surga. Niki keterangan Al-Quran. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wala tahzanu. Malaikat itu selalu membisikkan kepada Anda, selalu membisikkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Anda dikawal malaikat, kemudian malaikat itu membisikkan apa?
Allah tahafu, kowe aja kuatir. Itu kan sikap ngemong. Aja kuatir. Kowe kan salatmu ajab istiqomah. Kowe kan zikir istiqomah. Kamu kan selalu berdoa. Kamu kan selalu menjaga imanmu, tauhidmu. Allah tahafu, kata malaikat, kamu jangan khawatir. Hidup tanpa kekhawatiran, Bapak Ibu. Coba. Mboten kuwatir ke napa-napa. Hidup tanpa khawatir, coba renungkan. Kalau rasa khawatir, rasa takut tidak ada di dalam hidup Anda, rasanya piye niku? Bukankah itu yang selalu mengganggu? Kuatir. Urip kok kuatiran nggih. Anten. Sinten? Mboten teko tiyange. Urip kok kuatir wae. Allah tahafu wala tahzanu. Malaikat niku dikengken Gusti Allah kandhani, hamba-hambaku yang istiqomah, aja entuk wedinan, aja sedih, kuatir menghadapi hidup ini kok kuatir. Anakku 5 sing makani sapa? Dosa sampean. Nambah anak nek perlu. Putuku piye? Lah kok ana bapak ana mbah mikirke anak putu niku. Memangnya sampean sing urip nggih. Sing urip anak putu sinten? Yang wajib memikirkan makhluk ini siapa? Sang Khalik. Tinggal kita mengenal Allah, mengenal diri kita. Kemudian anak kita didik supaya mengenal bahwa engkau anakku yang menghidupkan kamu Allah, yang menjamin rezekimu Allah. Aku tidak bisa menjamin rezeki kepada anak cucu. Katakan kepada anak-anak. Tetapi kamu harus mendekati Allah yang menciptakan kamu. Karena rezekimu di tangan Allah. Rezeki anak kita di tangan Allah, bukan di tangan bapaknya. Rezeki cucu-cucu kita di tangan Allah, bukan di tangan mbahnya. Bae wis lemes, kan mikir kutu wae nggih. Lho, cocok Bu. Setuju niki ibu, kesel niki ibune nggih. Semua itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan kalimat itu. Ya Allah, ini semua urusanmu. Urusanku satu, illa liya'buduni. Urusanku adalah aku menyembah engkau, beribadah. Wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha nahnu narzukuka. Perintahkan keluargamu untuk selalu sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujud, mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata Allah? Ojo semelang soal rezeki. Kalau kamu sudah sholat istiqomah, ojo bingung soal rezeki. Karena sampean boten saged ngurus rezeki kanggo awake dhewe mawon niku. Bapake ora iso aja ning bojone anake nggih. Nak mbok urus bingung sampean. Nggih. Banyak tahu orang tua bingung karena dia sok-sok. Wah, ini rezeki ini bojoku ini tergantung aku. Selentik wae kok kemliti niku. Tergantung Allah. Maka istriku, dekatlah kamu kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalati. Perintahkan keluarga untuk salat. La nas'aluka rizqan, ojo semelang. Nek soal rezeki ojo semelang. Nahnu, kata Allah, aku yang menjamin rezekimu. Nahnu narzukuka. Rezeki berupa apapun itu datangnya dari Allah. Tugas kita satu. Setiap detik apapun yang kita kerjakan, apapun, illa liya'budun, hanya untuk menjalankan perintah Allah, untuk mencari ridho Allah.
untuk nyenengke Gusti Allah. Senengno Gusti Allah jenengan bakal disenengke. Senengkan Gusti Allah. Setiap pribadi ini harus punya satu pemahaman. Kula kepengin nyenengke Gusti Allah. Mboten nyenengke anak bojo. Anak bojo dikandani, kowe kudu nyenengke Gusti Allah supaya sampeyan disenengke Gusti Allah. Jadi setiap pribadi jadi wal tamdur nafsum ma qaddamat lihot. Setiap pribadi adalah meneliti apakah dia sudah mempelajari ilmu agama sehingga setiap pribadi ini paham. Bukankah Rasulullah memerintahkan talabil ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Nak kowe wis ngaku Islam harus kafah, harus belajar agama. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu keluarga yang memahami agama, kemudian mengamalkan. Mari kita teliti. Puasa sudah kita lewati. Apakah kita berhasil? Apakah kita gagal? Kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku ya Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Doa itu harus selalu disampaikan. Karena kita khawatir puasa bulan ini kita belum maksimal. Lalu kita memohon berjumpa atas izin Allah dengan bulan Ramadan tahun depan akan menambah maksimal lagi, ya Allah, aku akan makin dekat ya. Doa niku ampun ditinggal. Balik kena Ramadan, pertemukan aku ya Allah dengan bulan Ramadan sehingga aku lebih paham bagaimana mendekatkan diri kepada Engkau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis, Pak. Kalau kita mengetahui betul, kalau jenengan betul-betul numindake kewajiban bulan Ramadan selama bulan Ramadan, Anda mesti sedih. Hari-hari menjelang habisnya bulan Ramadan. Lah kok rasa sedih niku mboten nonton. Barangkali kita belum akrab di bulan Ramadan ini dengan Allah. Karena ini bulan ibadah, bulan di mana jenengan mesti berinteraksi detik demi detik kepada Allah. Tidak pernah meninggalkan zikir, tidak pernah meninggalkan doa. Karena kata Allah dalam firman, dalam hadis kursi, aku bersama hambaku. Ana ma'a abdi, kata Allah, idza huwa da'ani. Aku selalu bersama hambaku ketika hambaku selalu berdoa, bermunajat, memohon kepadaku. Hidup bersama Allah di bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan habis, Anda akan berpisah kepada Sang Maha Kuasa. Mestinya sedih berpisah. Lah kok durung bisa nangis, mari kita memohon kepada Allah bertemu bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita nikmati bulan Ramadan tahun depan, insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita terus berada di amalan-amalan
yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka pertahankan itu. Orang-orang yang beriman, hendaklah engkau beramal dengan amalan-amalan, hendaklah engkau mencari amalan. Wabtaghi ilaihil wasilah, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari selain Allah. Kita diperintahkan oleh Allah. Jenengan kula diperintah sebagai orang beriman, ya. Hendaklah engkau selalu menjalankan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kepadaku. Karena ingkang ngendika niki Gusti Allah. Gusti Allah niku njaluk dicedhaki. Apa Gusti Allah butuh kalian jenengan? Babar blas mboten. Tapi Anda membutuhkan Allah. Wabtaghi ilaihil wasilah. Carilah amalan yang bisa mendekatkan kepadaku. Banyak sing seneng zikir tiap saat. Dalam keadaan tanpa wudhu pun Anda zikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Zikir dalam hati. Wazkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Allah di dalam hatimu. Ibu-ibu ngumbahi tapi zikir, ya Allah, ya Rahman. Anda sedang bersama Allah. Nak jenengan wis bersama Allah setiap saat. Tidak mungkin iblis membisikkan yuwaswisu fi sudurinas. Kalau hati kita isinya adalah kalamullah, zikrullah, hati ini akan hidup bersama Allah. Orang yang zikir itu adalah orang yang hidup. Orang yang tidak zikir itu sama saja orang yang mati. Rasulullah niku kepada sahabat itu memberitahu, ana wong niku mlaku niku. Hei sahabat, tak kandhani sampean, nggih. Niku ana wong mati. Loh. Niku tiyang melampah Kanjeng Nabi. Iya, dia hidup tapi belum dikubur. Aneh mboten? Ana wong mati kok mlaku niku. Iki zaman Nabi lho. Mboten ninjir sinten-sinten. Ya Rasulullah, dia hidup, enggak, dia mati. Hanya belum dikubur. Hatinya sudah mati karena dia tidak ingat Allah. Dia belum dikubur karena dia masih bisa berjalan. Ono wong niku mati, Pak, gentayangan nggih. Karena apa? Dia lupa zikir. Zikir itu kebutuhan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Manusia, orang yang beriman, hendaklah engkau lebih banyak zikir, mengingat aku, menyebut namaku. Karena apa? Aku adalah satu-satunya zat yang paling dekat kepadamu. Senajan jenengan niki gek pepet-pepetan mbek bojone, masih dekat Allah. Masih lebih dekat Allah kepada Anda daripada kepada manusia. Karena Allah itu sangat dekat. Mergo Gusti Allah niku cedak, sangat cedak, maka Allah sangat tersinggung kalau Allah tidak kamu sebut. Pak Lili jenengan mau jejer Pak Rahmat. Nyopo napa mboten niku Pak Rahmat? Nyopo? Mau nyopo mboten? Salaman mboten? Nah, nak mboten salaman kira-kira piye? Wis cedak meneng wae. Nggih. Lah Allah itu dekat sama kita. Maka Allah ingin Anda menyebut-nyebut. Nak sampean dicedhaki mbek wong. Terus wong niku mboten nyopo wae tinggal, nggih. Lah wong nyedak mboten nyopo. Allah juga demikian, Pak. Allah itu kalau Anda merasa tidak membutuhkan Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalau engkau ingin melupakan aku wahai hambaku, silahkan. Rasakan ketika engkau jauh kepadaku, jauh dari aku.
Rasakan ketika Anda manusia jauh dari Allah. Siapa orang-orang yang gelisah? Siapa orang-orang yang bingung? Padahal omahe apik, duwite akeh. Ana apa kaya ngono? Omahe apik, duwite akeh. Mobil abang ana, putih ana. Mobil Indonesia merah putih, nggih. Tapi dia karena jauh kepada Allah dia gelisah. Nggih. Karena Allah sudah memberitahukan secara sempurna, kalau engkau menjauh dari aku, engkau akan gelisah. Yang membuat gelisah itu makhluk yang paling terkutuk, yaitu iblis. Yuwaswisu fi sudurin nas. Maka kita harus nyopo Gusti Allah niku terus, Pak. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Cedak mbek bojone, tapi ya Rahman, ya Rahim. Aja bu, alah bu. Pak. Ora mbok undang ya moro bapak ini. Asal sampean adus terus kan moro. Jadi begitulah bapak-bapak, jangan sampai ibu-ibu niku lupa zikir. Zikir itu apa? Tatmainnul qulub. Wong niku poso-poso jenengan niku wis wareg teh es. Teh panas. Wis wareg ta? Tapi kan isih kurang. Teh es wis. Teh panas wis, THR dereng nggih. Bingung zikir. Nah, urung entuk THR bingung zikir. Karena nilainya zikir itu lebih daripada THR. Padahal sampean wis entuk THR. Gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan niku nun sewu nggih. Nak jenengan kok dereng yakin ngaji terus. Kula mboten sungkan-sungkan. Kula mboten ragu-ragu menyebut sampeyan niku ahli surga. Mboten ragu-ragu. Mboten ewuh. Lah jenengan disebut kaya ngono niku, wah ora enak Pak, mosok aku mbok sebut ahli surga. Ana sing duwe rasa kaya ngono. Anten mboten tiyang niku disebut ahli surga. Isin-isin nggih. Anten. Hati-hati loh Pak. Aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. Aku menurut prasangka hambaku. Kalau engkau menyangka bahwa Allah akan menerima amalan kamu yang sebaik-baiknya, bahwa amalan kita memang kurang sempurna, tapi kita berdoa, Rabbana taqabbal minna, taqabbal salatana, taqabbal qiyamana, taqabbal siyamana. Terima ya Allah puasaku, terima ya Allah tarawihku, taqabbal doa, kabulkan ya Allah doaku. Kalau itu nak dikira sampean Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana, Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bar. Itu kalimat sempurna. Karena engkau maha mendengar ya Allah. Bahwa aku beramal di dalam bulan puasa tidak maksimal. Salat kurang khusyuk, poso terganggu dengan macam-macam. Tapi minta kepada Allah, terima ya Allah, sempurnakan apabila ada cacat-cacat dalam ibadahku ya Allah, sempurnakan. Karena engkau maha menyempurnakan. Di sini Allah niku maha suci Pak, maha sempurna. Jadi minta aja kepada yang maha sempurna untuk menyempurnakan amal-amal kita. Wa absiru bil jannah. Andai kata di dalam bulan Ramadan mawon niku jenengan istiqomah posone, istiqomah zikire, istiqomah thalabul ilmine, istiqomah qiraatul Qur'an daruse, istiqomah tarawih tahajud,
Andai kata di bulan Ramadan itu saja Anda istiqomah, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Anda termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah surga. Bulan Ramadan tok niku. Andai kata ibadah kita maksimal, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Allah menjanjikan surga, Pak. Wa adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah menjanjikan surga kepada laki-laki maupun perempuan yang beriman, yang menjalankan perintah di dalam bulan Ramadan. Kemudian niki coba renungkan Bapak, Allah niku nurunkan surat yang isinya aku menjanjikan surga kepada kamu. Tapi jangan lupa kamu berdoa, memohon, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan kepada aku ya Allah apa yang telah Engkau janjikan, yaitu surga. Karenake mawon no. Karenake Rabbana fa'atana wa'atina, berikan kepadaku ya Allah apa yang telah Engkau janjikan, yaitu surga lewat lisan Rasul. Dan jangan aku terhinakan ya Allah pada hari kiamat. Pak, kalau ada manusia terhinakan, terendahkan di dunia, nelongsono mboten? Nelongsono mboten, Bu? Kalau ada orang yang nasibnya terhina di dunia niki lho, sementara lho, umpama kula niki terhina paling 100 tahun, umpama umur 100 tahun, nelongso mboten? Nelongso. Tapi gur 100 tahun, Pak. Wala tuhsina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan Engkau hinakan aku pada hari kiamat, hari yang kekal abadi, hari yang tidak ada akhirnya. Orang-orang beriman itu, Pak, berani mengorbankan kepentingan hawa nafsunya untuk kalau perlu terhina kita di dunia, tapi kita mulia. Khairu wa abqa wal akhiratu wa abqa. Kita mulia di kehidupan akhirat. Monggo. Jangan takut terhina di dunia, Pak. Apakah kita terhina kalau kita sholat tepat waktu? Apakah kita terhina kalau kita sholat tepat waktu? Padahal, Pak, setiap hari, setiap matahari terbit kemudian matahari tenggelam, ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Setiap hari, saben dina niku jenengan menghadapi sesuatu yang paling berharga untuk kepentingan akhirat. Apa yang paling berharga? Anda melangkahkan kaki ke masjid, itu lebih berharga. Anda ditimbali Gusti Allah moro, itu berharga sekali. Berharga. Itu nilainya tinggi untuk kepentingan akhirat. Lah nek go diundang RT, diundang RW nun sewu nggih. Semangate sapal. Anten wong kaya ngono. Nah wis di RW ini kok muncul kok. Nah, BLT gur 5 miliar. Mbek salat qobliyah subuh kalah nggih. Salat qobliyah subuh niku khairum minad dunya wa ma fi. Oh, apa meneh salat subuhe? Apa meneh salat subuh berjamaah? Apa meneh bar salat subuh berjamaah jenengan mengorbankan ngantuk untuk thalabil ilmi. Lho kula niki nggih ngantuk, Mbak. Tapi apa iso ngantuk mbek ngomong?
Anak ngantuk belandian enak. Ngantuk mbek ngomong kepengin belajar iku tak merem terus iso tausiah. Wangel niku. Belajar mbek sapa? Lah monggo panjenengan terus istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Karena Allah sudah menjanjikan itu. Nahnu auliyaukum, Allah akan melindungi Anda bersama para malaikat. Ya Allah Pak, jenengan niku nak istiqomah selalu dilindungi Allah dan para malaikat. Kok terus sedih? Aneh. Urung paham ayat niki, monggo ngaji terus samben minggu ten mriki. Nak kepengin prei yo prei mboten napa. Anteng urip niki gampang kok. Pak pengen ngaji, Pak bosen kali jenengan. Alhamdulillah ngono mawon. Ngaji yo suwi wis padang, Pak. Ya monggo mboten napa, terus kita istiqomah wa absiru bil jannah. Nah, kita harus sadar, Pak. Kita harus sadar nahnu auliyaukum. Ada satu kejadian ya. Karena ayat ini menjadi zikir kita tiap saat. Zikir maca niki terus kemudian paham dadi ilmu. Dadi ilmu. Bar Jumatan kula. Indra Prasta niku satu arah nggih. Bar Jumatan Pak, melawan arah verboten dilawan, ditutki polisi dek stop, ke pos nggih, derek ke pos, bareng mbek polisi, kula melanggar Pak nggih, Bapak melanggar, wis bacake mawon innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, polisine deloki tatanazzalu alaihimul malaika alla tahafu kula mboten wedi alla tahzanu kula mboten sedih wa absiru bil jannah aku gembira karena aku ahli surga. Nahnu auliyaikum, Gusti Allah melindungi aku. Tekan pos jenengan mau saking pundi Pak? Saking Jumatan. Lha kula melanggar monggo ditilang, malah dikek-kek STNK pun ndang wangsul ngono. Bu, monggo nun sewu nggih. Menurut keyakinan Al-Qur'an niku mukjizat. Amalkan sehari-hari. Nahnu auliyaukum, ya Allah Engkau melindungi aku setiap saat. Karena apa? Karena setiap Engkau memanggil aku datang. Dan setiap saat aku ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Orang duwe-duwe mboten sedih. Ini kenyataan, fakta niki. Tapi nak sampean mboten ngaji, duwe-duit tambah sedih. Lho ono wong duwe-duit, entuk duit, wis duwe tabungan akeh, tambah duit, tambah sedih. Ana napa mboten? Aneh mboten? Jangan coba-coba kita meninggalkan perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan enjang menika ya, kita menemukan butir-butir mutiara hikmah yang bisa kita serap sementara kita sedang beribadah niki. Kita sedang beribadah. Turune wong poso niku ibadah. Jenengan kan gek poso to, jenengan turu gek poso to, jenengan turu tapi sedang ibadah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.